Perkenalkan, nama saya Valentin Sureken dengan NIM 200511030002. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya angkat, yaitu dengan judul Mikroorganisme atau Mikroba dalam Pangan. Jurnal ini terbit pada bulan November 2018. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengulas jenis mikroba yang sering terdapat dalam pangan pada beberapa jenis pengolahan, khususnya pada pengolahan suhu tinggi, pangan olahan beku, dan pangan olahan fermentasi. Metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan melakukan penelitian deskriptif, dilakukan dengan menggunakan metode review literatur atau penelusuran pustaka berupa buku textbook, paper dari jurnal ilmiah, dan proceedings, tesis dan disertasi, serta majalah ilmiah dan laporan. Hasil dari penelitian yaitu yang pertama ada mikroba dalam pangan olahan suhu tinggi, ketahanan panas. Ketahanan panas pada mikroorganisme dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama jenis mikroba, yang kedua kondisi inkubasi dan kondisi perlakuan panas. Bentuk spora jauh lebih tahan panas dibanding jenis sel vegetatif. Mikroba sel vegetatif misalnya Bacillus subtilis, Campylobacter jejuni, dan lain-lain. Mikroba pada spora yaitu Clostridium botulinum 62A dan Bacillus cereus. Jenis spora yang memiliki ketahanan panas yang besar adalah Clostridium botulinum, merupakan bakteri patogen bawaan dalam makanan dan sangat penting untuk inaktivasi karena dapat menyebabkan proses pembusukan. Nah, yang kedua yaitu mikroba dalam pangan olahan beku. Minimum growth temperature atau MGT mengatakan bahwa mikroba dapat menyebabkan sel dari mikroba dapat mati secara perlahan, namun jika suhu meningkat, maka sel akan hidup kembali dan bertumbuh kembali. Mikroba perusak yang paling umum dalam pangan olahan dingin adalah bakteri gram negatif. Ada juga bakteri yang bisa menyebabkan keracunan atau bahkan kematian pada olahan dingin, misalnya Listeria monocytogenes. Nah, yang ketiga yaitu mikroba dalam pangan olahan fermentasi. Fermentasi memanfaatkan mikroba untuk mengubah bahan organik menjadi bentuk lain dan memiliki nilai tambah. Aktivitas enzimatis mikroba akan memecah komponen pangan selama proses fermentasi. Enzim amilase, protease, dan lipase yang terdapat dalam mikroba akan menghidrolisis komponen pangan menjadi komponen yang lebih sederhana seperti asam, alkohol, asam lemak, dan komponen lainnya. Mikroba yang ditemukan dalam olahan fermentasi yaitu Yersinia enterocolitica dan Bacillus cereus. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dari jurnal ini. Kelebihan dari jurnal ini yaitu jurnal ini sangat bagus karena materi yang dijelaskan sangat detail. Namun di balik itu ada juga kekurangan dari jurnal ini, yaitu tidak menampilkan gambar proses penelitian sehingga pembaca agak kesulitan untuk memahami materi. Nah, dapat disimpulkan bahwa mikroba sangat penting dalam pengolahan bahan pangan, namun perlu diketahui juga bahwa ada mikroba atau bakteri yang jika sangat berlebihan akan berisiko tinggi seperti keracunan atau bahkan dapat menyebabkan kematian. Sekian dari saya, terima kasih.